Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil ghaffar yaghfiru dzunuba liman yasha'u min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bertemu pada sesi yang ke-13. Namun oleh karena sesi yang ke-12 kemarin kita sudah membahas langsung 3 nama Allah, yang ke-12, ke-13 dan ke-14, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, maka kali ini anggap saja adalah sesi yang ke-15 karena kita akan membahas nama Allah dalam Asmaul Husna yang ke-15, yaitu Al-Ghaffar. Saudaraku yang berbahagia, Al-Ghaffar adalah Allah yang maha menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Al-Ghaffar adalah Allah yang maha menutupi dan menyembunyikan banyak hal yang tidak pantas dari hambanya. Al-Ghaffar adalah Allah yang maha menutupi bagian buruk di dalam diri manusia, yang kemudian disingkat artinya Al-Ghaffar adalah Allah yang maha pengampun. Saudaraku yang berbahagia, setiap manusia selalu tak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak cucu Adam senang berbuat salah, selalu berbuat salah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bukan banyaknya kesalahan atau bukan besarnya dosa. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Walau dosa besar, tetapi pelakunya sadar, kemudian bertaubat, maka akan dihapus, diampuni oleh Al-Ghaffar. Walau dosa kecil, tetapi pelakunya tidak sadar, malah bahkan menambah dosanya, tidak pernah mau bertaubat, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, justru malah yang berbahaya itu jika kita meremehkan atau menganggap remeh dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Takutlah kalian pada remeh-remehnya dosa atau kecil-kecilnya dosa atau dosa yang kalian anggap kecil. Fa innahunna yajtami'na 'alar rajul hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa yang kalian anggap kecil itu akan menumpuk dan berkumpul sehingga merusak pelakunya, menyebabkan pelakunya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, lalu bagaimana Allah Al-Ghaffar ini mengampuni dosa-dosa hambanya? Ada 3 cara Allah mengampuni dosa hambanya. Yang pertama dengan cara cuma-cuma. Tanpa hambanya memohon ampunan, diampuni secara otomatis oleh Allah Al-Ghaffar. Contoh dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pintu-pintu surga dibuka pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap 2 orang itu sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini contoh saudaraku bahwa seringkali Allah mengampuni dosa hambanya itu tanpa ada syarat apapun. Tanpa hambanya mohon ampunan, hanya dengan rahmatnya Al-Ghaffar mengampuni hamba-hambanya yang berdosa. Kemudian cara yang kedua Allah mengampuni dosa hambanya adalah karena perbuatan baik hambanya, karena amal soleh hambanya. Dia melakukan sholat 5 waktu dengan tertib, puasa Ramadan, mencari Lailatul Qadar misalnya, atau puasa sunnah, atau sholat tahajud dengan rajin, lalu istiqomah dalam sedekah, senang berzikir, rajin membaca Al-Quran, beribadah haji atau beribadah umroh. Nah, dengan amal soleh yang dilakukan oleh hambanya itu, Allah mengampuni dosanya. Innal hasanat yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus segala kejelekan. Lalu cara yang ketiga Allah mengampuni dosa hambanya adalah dengan taubatan nasuha dari hambanya yang berbuat dosa. Hambanya yang berbuat dosa ini mohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh.
Lalu disitulah Allah akan memberikan ampunan. Walau dosa-dosa itu besar, ketika hambanya mau mohon ampunan kepada Allah, maka Al-Ghaffar akan senantiasa membuka pintu taubatnya. Saudaraku yang berbahagia, kita tidak boleh putus asa dengan adanya dosa, karena sebesar apapun dosa manusia, Al-Ghaffar akan senantiasa mengampuni. Lalu apa buah dari iman kita kepada Al-Ghaffar, saudaraku? Ketika kita meyakini dan mengimani Al-Ghaffar, maka kita akan menjadi orang-orang yang senang menutup aib orang lain, tidak mengumbar aib orang lain. Kenapa membuka aib orang lain, sedangkan Allah saja menutupi aib-aib kita? Man satara aurati akhihil muslim, satarahullahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah pun akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Saudaraku yang berbahagia, dalam hal ini membuka aib orang lain saja tidak boleh, sebuah kejelekan. Apalagi kita sengaja mencari-cari kesalahan atau kejelekan orang lain. Sungguh itu perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat tercela di dalam pandangan Allah. Kemudian yang kedua, apa buah dari iman kepada Al-Ghaffar ini adalah kita akan senang menjadi orang yang mengungkap kebaikan daripada keburukan. Manakala kita melihat sesuatu, kita selalu mengungkap kebaikannya daripada mengungkap keburukannya. Karena kita sadar setiap manusia, siapapun, pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Tetapi iman kepada Al-Ghaffar akan lebih senang memandang sisi baik orang lain. Dalam riwayat dikisahkan suatu hari Nabi Isa sedang berjalan dengan pengikutnya, lalu melihat ada bangkai anjing. Pengikutnya mengatakan, alangkah busuknya bau bangkai anjing itu. Tapi Nabi Isa mengatakan, alangkah putihnya gigi anjing itu. Ini artinya apa? Nabi Isa memandang sisi baik, selalu mengungkap sisi baik dari apa yang dilihatnya. Lalu yang ketiga, manakala kita beriman dan meyakini Al-Ghaffar, maka kita akan selalu menjadi orang-orang yang pemaaf. Kita akan lapang dada memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti, atau pernah membenci, atau pernah menfitnah, atau apapun itu, membuang kebencian kita, membuang dendam kita. Watak manusia pada umumnya adalah ketika dipukul ingin balas memukul, ketika dihina ingin balas menghina, ketika disakiti ingin balas menyakiti, ketika dipermalukan ingin balas mempermalukan, ketika dihujat ingin balas menghujat. Tetapi iman dan yakin kepada Al-Ghaffar adalah berlaku sebaliknya, memaafkan. Karena orang yang dihina dan orang yang menghina derajatnya sama. Ketika kita memukul, ketika kita membalas memukul waktu kita dipukul, maka derajat kita sama-sama jeleknya. Tetapi ketika kita memaafkan, maka derajat kita yang lebih mulia. Memaafkannya kita manfaat bagi diri kita sendiri, kejelekan mereka merugikan diri mereka sendiri. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Lalu Allah berpesan dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan dengan cara yang lebih baik. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak menambah pada seorang hamba sebab memaafkannya kecuali ditambah kemuliaannya. Itulah saudaraku penjelasan singkat dari nama Allah Al-Ghaffar. Semoga kita dibimbing oleh Allah sehingga bisa meneladani setiap kebaikan-kebaikan dari Al-Ghaffar sehingga menjadi karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.